dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Saya percaya dan saya juga berdoa buat Bapak Ibu sekalian kiranya diberkati, dipelihara, dilindungi, dan terus merasakan kasih anugerah dari kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya undang Bapak Ibu sekalian, mari nikmati Tuhan. Mari kita fokus untuk beribadah, sungguh-sungguh menaikkan pujian kita, sungguh-sungguh menyatakan setiap pujian yang kita naikkan ini dari hati. Namun sebelumnya mari kita sama-sama bacakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hanya dekat padamu Tuhan, kami merasakan damai, kami merasakan ada kekuatan yang baru. Kami rindu untuk bersekutu denganmu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, lebih lagi ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu Bapa. Oh, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari nikmati Tuhan, undang Tuhan, hadirat-Mu memenuhi jemaat-Mu. Tercurah damai sejahtera yang baru ketika kami merindukan Engkau. Engkau hadir, Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Megah besar Engkau Tuhan, ajaib luar biasa, tiada yang seperti-Mu. Yesusku luar biasa. Puaskan hati kami dengan hadirat-Mu. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Bagi Allah di atas segala Allah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak Hosana bagi Rajaku yang duduk
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, oh haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Allah Raja yang layak diagungkan dan disembah. Biar kiranya pujian, pengagungan, penghormatan, rasa syukur kami ini harum Tuhan, sedap manis didengar. Kami bersyukur, berbangga dan berbahagia punya Allah seperti Engkau. Dan ketika kami mengingat kebaikan Engkau, disitulah kami mendapat kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami hendak mengagungkan, meria-riakan nama-Mu lagi. Lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk lebih lagi kita memuji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita, mari naikkan pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan, layak terima segala pujian penghormatan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipujikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Oh, Kau megah bagiku, senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak dipujikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, sungguh ajaib Kau Tuhan, kami kagum hormat akan Engkau. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari sama-sama sorakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Oh Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau Allah kami yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun kau berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, oh namun tanganmu Tuhan, menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
setiamu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti. Oh, di sepanjang hidupku untuk selamanya melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami mau belajar setia sebab Engkau Allah yang setia, Tuhan. Sekalipun dalam lembah kelam, sekalipun lewat musim-musim yang tidak mengenakan buat kami, tapi Engkau tetap setia ada bersama kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap taat dan setia mengasihi, melayani-Mu Tuhan. Menunjukkan cinta kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, menjamah hati kami, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, itu boleh membantu kami mengubah hidup kami, dan menolong kami untuk tetap bertahan, agar bisa setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah raya kita secara online. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga kepada tim pengembalaan yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semua pada hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9. Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan manusia, ada satu hukum yang akan terus kita alami, ada satu hukum yang akan terus berlaku dalam kehidupan kita, meskipun kita tidak suka akan hal itu, meskipun kita tidak menerimanya, meskipun kita tidak mau, tapi hukum ini akan terus kita alami dalam kehidupan kita. Hukum apakah itu? Yaitu hukum tabur tuai.
Nah, hal ini akan kita bahas hari ini, yaitu hukum tabur tuai. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 22 berkata begini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa selama bumi ini masih ada, selama masih ada siang dan malam, selama masih ada dingin dan panas, selama masih ada kemarau dan hujan, maka selama itu juga hukum tabur tuai akan terus kita alami dalam hidup kita. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Alkitab mencatat tadi dalam Galatia 6 pasal 7 mengatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur padi, maka kita akan menuai padi, bukan gandum, apalagi berlian. Kalau kita memelihara ikan, maka kita akan memanen ikan, bukan udang. Jadi apa yang kita tabur, maka itu juga yang akan kita tuai. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, istilah tabur tuai ini kita mengenal dalam istilah yang lain. Dalam ilmu fisika misalkan ada istilah ada aksi maka ada reaksi. Dalam ilmu ekonomi ada istilah utang dan piutang. Dalam logika kebahasaan ada sebab dan ada akibat. Nah, di agama-agama lain Bapak Ibu Saudara, dalam agama Hindu dan Buddha, istilah tabur tuai ini disamakan dengan hukum karma. Hukum karma. Nah, pertanyaannya adalah apakah hukum karma ini sama dengan hukum tabur tuai? Memang sekilas hukum karma dan hukum tabur tuai ini sama. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, karma dan tabur tuai ini adalah hukum yang berbeda. Mari kita lihat satu persatu perbedaan hukum karma dan dengan tabur tuai. Yang pertama Saudara dikasih Tuhan, hukum karma berkaitan dengan reinkarnasi. Jadi kalau semasa hidupnya melakukan hal yang jahat, maka dia akan menuai nanti suatu hari dia akan menjadi lebih buruk daripada yang sekarang. Misalkan kalau dia cicak, ya cicak adalah cicak yang baik, tidak melakukan hal yang buruk, maka di kelahiran kembali nanti akan menjadi, misalkan akan menjadi buaya. Nah, kalau buayanya menjadi buayanya adalah buaya yang baik dan tidak melakukan hal yang buruk, maka buaya bisa menjadi monyet misalkan. Kalau monyetnya tidak suka curi pisang tetangga dan juga tidak melakukan yang jahat, maka berubah lagi, reinkarnasi kembali menjadi manusia. Ya, mungkin manusia yang notabene kastanya rendah. Kalau manusia ini sungguh-sungguh tidak melakukan yang jahat, maka manusia ini akan mati nanti, akan dilahirkan kembali menjadi manusia yang kaya. Kemudian yang kaya menjadi raja dan seterusnya berputar demikian. Nah, ketika misalkan ketika dia menjadi raja, misalkan dia menjadi raja yang jahat, maka Bapak Ibu Saudara, dia akan dilahirkan kembali menjadi semut misalkan. Nah, itu hukum karma. Jadi hukum karma itu berkaitan dengan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Akan dilahirkan kembali seperti apa tergantung ketika dia masih hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hukum tabur tuai tidak percaya dengan reinkarnasi. Ya, tidak percaya dalam reinkarnasi. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata bahwa manusia ditetapkan mati untuk sekali dan sesudah itu dihakimi. Jadi iman Kristen tidak percaya dengan reinkarnasi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hukum karma itu menabur kebaikan menuai nirwana. Jadi semakin banyak menabur kebaikan, maka itu akan menentukan dia masuk surga atau tidak. Tetapi sementara pada hukum tabur tuai, ya, hukum tabur tuai
bahwa perbuatan baik kita itu bukan untuk selamat, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan itu merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Keselamatan dalam iman Kristen itu hanya diperoleh dalam iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan dalam iman Kristen itu hanya oleh anugerah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 ya, berkata demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita masuk surga itu bukan karena menabur kebaikan, bukan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diberikan hadiah secara cuma-cuma, yaitu surga, yaitu keselamatan, maka kita harus berbuat baik. Ayat 10 berkata begini dalam Efesus 2, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan berbuat baik untuk diselamatkan. Nah, hukum karma mengatakan kita menabur kebaikan supaya kita dapat nirwana. Tapi dalam hukum tabur tuai, keselamatan itu hanya oleh karena iman. Ya, sama seperti seorang anak rela membantu orang tuanya, rela melakukan segala sesuatu untuk orang tuanya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Apakah untuk supaya dia dikasih? Bukan. Tetapi karena dia tahu orang tuanya sudah berjerih lelah untuk membesarkan dia, menyekolahkan dia, dan lain sebagainya. Sama juga kita. Kita berbuat baik bukan untuk selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah yakin bahwa dia diselamatkan tapi perbuatannya perbuatan yang jahat? Nah, sesungguhnya orang itu sebenarnya belum diselamatkan. Jadi orang yang sudah diselamatkan itu pasti berbuat baik sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Ya, sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Dia datang dari surga, dia turun ke dunia supaya setiap orang yang binasa beroleh hidup yang kekal. Oleh karena apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hukum karma itu menuai hanya yang dia tabur. Sementara hukum tabur tuai itu menuai yang orang lain tabur. Jadi dalam hukum karma, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Tetapi dalam hukum tabur tuai, ya, kita menuai yang orang lain tabur. Mari kita buka kitab kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Perhatikan baik-baik di sini. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam hukum tabur tuai kita bisa menuai apa yang ditabur oleh orang lain. Misalkan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima sampai yang ke-6 berkata di sana, ya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Ya, kita mencatat bahwa orang yang menyembah berhala akan dibalaskan kesalahannya kepada siapa? Kepada keturunan ketiga dan keempat. Yang melakukan kesalahan siapa Bapak Ibu Saudara? Yaitu neneknya. Tapi yang menuai dari kesalahan itu ya cucu-cucunya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita tuai sekarang itu bukan apa yang kita tabur, tetapi orang lain yang tabur.
Tetapi di sisi lain, saudara dikasihi Tuhan, dalam Mazmur pasal 111 ayat 2 berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi. Di ayat sebelumnya ini, di ayat 1, bahwa orang benar itu, ya, orang benar, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Jadi yang melakukan kebaikan itu adalah kakeknya, tapi yang menuai cucunya. Ya, dalam Mazmur 37 ayat 25 berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi yang menabur kebaikan, yang melakukan kebenaran adalah kakeknya, tapi yang menuai kebenaran itu bisa dituai oleh anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Jadi dalam hukum tabur tuai, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa menuai yang orang lain tabur. Tetapi dalam karma tidak bisa. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, kalau kita melihat keturunan Abraham misalkan, Abraham dan keturunannya, kenapa kemudian bangsa Israel ini dipertahankan oleh Tuhan? Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, bagaimana mereka itu jatuh bangun dalam dosa, bahkan dikatakan bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak dengar-dengaran, bangsa yang degil. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat bangsa Israel berapa kali tercerai-berai. Ya. Pada abad yang kelima sebelum Masehi, mereka dibuang ke Babel. Kemudian pada tahun 70 Masehi juga mereka dihancurkan, tercerai-berai. Tetapi bangsa ini kembali dikumpulkan oleh Tuhan. Kenapa? Bukan karena kebaikan daripada orang-orang Israel, tetapi karena Tuhan melihat Abraham. Abraham adalah orang yang benar di mata Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, dan itu yang Tuhan lihat. Jadi apa yang ditabur oleh Abraham, yang menuai adalah keturunan-keturunannya. Nah, itulah sebabnya karma dan tabur tuai ini sangat berbeda sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagian yang terakhir, perbedaan hukum karma dan tabur tuai. Ya. Kalau hukum karma itu mekanis, sementara hukum tabur tuai itu ada pengampunan kasih karunia Yesus. Hukum karma itu akan dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Setimpal apa yang kita alami. Tetapi dalam hukum tabur tuai ada pengampunan, ada kasih karunia Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 103 ayat 10. Demikian firman Tuhan dikatakan di sana, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Asalkan kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan kita tidak akan membalaskan kesalahan kita setimpal dengan kejahatan yang kita buat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di kayu salib terjadi pertukaran di sana. Yang harusnya kita yang dihukum, yang harusnya kita yang disalib, yang harusnya kita yang menderita, Tuhan Yesus menggantikan kita di sana. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam hukum tabur tuai, ya, dalam hukum tabur tuai ada pengampunan, ada kasih karunia apabila kita mau percaya kepada Tuhan, apabila kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua akan memilih menabur yang baik. Tidak mungkin kita memilih menabur yang jahat. Kenapa? Kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik juga. Ya, menuai yang baik juga. Saya teringat sebuah kisah yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Seorang pemuda yang berjualan keliling, dia adalah seorang salesman,
dan dia juga pemuda ini adalah seorang mahasiswa kedokteran. Suatu hari dia berkeliling jualan untuk membiayai kuliahnya, tetapi hari itu tak satu pun dari dagangannya itu laku. Akhirnya dia memutuskan apa? Memutuskan untuk meminta makanan kepada orang. Dia mengetuk pintu, Bapak Ibu Saudara, dan ternyata yang membuka pintu adalah seorang gadis yang cantik. Melihat itu dia langsung grogi dan kemudian dia akhirnya minder. Dia tidak jadi meminta makanan tetapi hanya meminta minum saja. Pemuda ini berkata, bolehkah aku meminta minum? Sang gadis menjawab, oh boleh, tentu saja. Lalu disuruh masuk. Sang gadis ini membawakan segelas air, tapi ini airnya bukan air biasa, yaitu segelas susu. Dia hanya minta air, si gadis ini membawakan segelas susu. Lalu kemudian dia minum dan dia merasa segar kembali karena habis meminum susu yang diberikan oleh sang gadis ini. Lalu kemudian setelah dia minum, dia berkata kepada sang gadis, ini berapa yang harus saya bayar untuk air ini? Sebenarnya ini hanya tidak mau malu sebenarnya, ya. Dia berkata, berapa yang harus saya bayar? Si gadis ini berkata, ibu saya mengajarkan kalau kita menolong orang lain, kita tidak boleh mengambil keuntungan dari sana. Lalu kemudian si pemuda ini dia berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, si gadis tadi ini beberapa puluh tahun kemudian, ya, si gadis tadi ini sakit. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, si gadis ini dibawa ke kota, ya, dibawa ke kota untuk dirawat Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, biayanya itu sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Sehingga akhirnya mahasiswa tadi yang meminta air ke rumah si ibu ini mendengar bahwa ibu ini masuk ke rumah sakit, dia langsung buru-buru melihat si ibu ini dan dia masuk dan memberikan selembar kertas. Sudah dibayar dengan segelas susu. Nah, siapakah orang ini Bapak Ibu Saudara? Orang ini adalah bernama Howard Kelly. Dia lahir tahun 1858 sampai 1943. Dari kisah ini kemudian kita tahu ada film dari Thailand membuat film pendek tentang hal ini, tentang terinspirasi dari kisah daripada Howard Kelly. Jadi apa yang kita tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menuai yang baik? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama rela berkorban. Mazmur 126 ayat 5 dan sampai 6 berkata begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita menuai yang baik? Maka yang pertama kita mesti rela berkorban. Perhatikan baik-baik ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi sebelum menuai bersorak-sorai, dia menabur terlebih dahulu dengan apa? Air mata. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sebelum dia mengalami tuaian yang baik, dia rela berkorban terlebih dahulu. Seringkali kita bertanya-tanya dalam kehidupan kita, mengapa ya saya tidak mengalami tuaian yang baik? Mengapa ya saya tidak pernah mengalami mukjizat-mukjizat yang seperti yang disaksikan oleh orang-orang? Kok saya tidak pernah ya? Nah, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah mau menabur. Kita tidak pernah rela berkorban. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya sebenarnya beberapa minggu lalu saya ingin menjahit jas sebenarnya. Ya, menjahit jas. Saya sudah menanyakan beberapa tempat tapi tidak cocok, ya, karena harganya dan lain sebagainya alasannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kemarin
Ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memberkati saya. Tanpa saya duga-duga, tanpa saya sangka-sangka, tiba-tiba saya ditelepon sekitar jam 10. Ya, berkata bahwa ada berkat buat Bapak. Berkatnya apa? Itu jas yang saya pakai sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, jas ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang saya alami ini karena ada sesuatu yang pernah saya tabur kepada orang lain. Setidaknya saya dalam pelayanan saya ada beberapa tempat, ada 5 tempat yang saya dirikan komsel anak-anak. Dan di sana saya tidak pernah mengambil keuntungan sama sekali. Yang ada adalah saya tabur terus. Tapi saya percaya taburan yang saya lakukan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Dan pada akhirnya saya melihat kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya kali ini saja saya alami bagaimana saya menuai yang baik dari Tuhan. Bulan Juni yang lalu saya pulang ke Nias. Saya sudah mempersiapkan uang yang cukup pulang ke sana. Karena saya pertama kali pulang ke sana ke Nias, ya karena pertama kali jadi harus ada acara syukuran. Nah karena itu kan pasti memakan biaya yang cukup besar. Belum lagi tiket dan lain sebagainya, ya transportasi dan juga yang lain-lain. Pulang pergi cukup mahal Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mempersiapkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sampai di sana, saya melihat kembali isi dompet saya dan ternyata Bapak Ibu Saudara kurang. Saya sudah mulai berpikir mau minjam sama siapa ini. Nah ini kita manusia begitu ya. Kalau ada hal-hal seperti itu kita berpikir minjam ke siapa gitu. Tapi Tuhan menegur saya. Ya Tuhan menegur saya. Kok pikiranmu langsung meminjam ke sana kemari? Kenapa kamu tidak berdoa? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dan puji Tuhan. Ya, saya mengalami kebaikan Tuhan. Tanpa disangka-sangka lagi, tiba-tiba ada yang WA saya. Pak, saya kirim berkat buat Bapak ya. Untuk untuk sedikit berkat untuk Bapak, perjalanan Bapak ke Pulau Nias. Nah, padahal saya tidak pernah cerita ke dia. Dia tahu dari manapun juga saya tidak tahu. Artinya begini, mengapa kemudian saya mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara? Karena percaya ada hal-hal yang saya lakukan, yang saya tabur di masa-masa yang sudah lewat. Jadi ada yang pernah saya korbankan dari diri saya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diingatkan kembali kalau kita mau menuai yang baik, maka kita harus rela berkorban. Ya, rela berkorban. Tidak ada yang namanya ya orang yang menuai yang baik tanpa pengorbanan. Saya pikir tidak ada. Saya teringat dengan sebuah kisah, namanya kisah Heti. Suatu hari Heti ini pergi ke sekolah minggu. Ya, pergi ke sekolah minggu. Namun ketika sampai di gereja, ternyata gerejanya penuh, tidak ada tempat duduk. Ya, dia mencari sana sini, tidak ada tempat duduk. Sama akhirnya dia mau pulang. Tapi untung, ya gembalanya, pendetanya, namanya Russell, melihat si Heti ini menangis dan pulang ke rumah. Akhirnya dia raih tangannya, lalu dia peluk, lalu dia bawa. Kenapa menangis? Dia berkata, saya tidak punya tempat duduk. Lalu sambil dia gendong, pendeta Russell ini berkata, Heti jangan menangis, saya akan carikan tempat duduk buat kamu. Ya doakan ya, supaya gereja kita akan semakin besar, sehingga kita nanti tidak lagi kesulitan seperti yang sekarang ini. Lalu si anak kecil itu berkata kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya akan pasti mendoakannya. Lalu kemudian selesai sekolah minggu, lalu beberapa bulan kemudian, ya ternyata anak gadis ini, Heti ini meninggal dunia. Dan yang menguburkannya pendeta Russell ini juga. Tetapi yang menjadi hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa hari kemudian penguburannya, ibu daripada Heti ini datang ke pendeta Russell, berkata bahwa Bapak Pendeta, ketika Bapak Pendeta berkata kepada Heti bahwa gereja akan dibangun, didoakan supaya lebih besar lagi, Heti mengambil inisiatif untuk menabung. Jumlahnya tidak begitu besar, tetapi saya serahkan karena ini adalah tabungannya untuk
pembangunan gereja. Lalu diserahkan kepada Bapak Pendeta. Lalu kemudian dia lihat isinya berapa? Hanya 57 sen. Hanya 57 sen. Kemudian hari Minggu, lalu Bapak Pendeta ini cerita kepada jemaat. Dan akhirnya ada seorang jemaat berkata, bolehkah saya membeli uang 57 sen itu dengan harga $250? Bapak Pendeta Russell tentu tidak menolaknya. Tetapi tiba-tiba kemudian di belakang ada yang mengangkat tangan. Saya tidak mau uangnya, tetapi saya sumbang untuk gereja $1.000. Di belakang lagi ada yang berkata, saya sumbang $3.000. Dari kisah ini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Apa yang ditabur oleh Hetty ini akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah akhirnya gereja itu dibangun. Ya dibangun di Amerika Serikat. Dan gereja tersebut masih ada sampai sekarang yang dikenal dengan Gereja Baptis Tempo. Dimulai dari mana? Dimulai dari anak kecil yang melakukan hal yang kecil, tetapi dia mulai rela berkorban, menyisihkan sebagian dari uang jajannya untuk apa? Untuk pembangunan rumah Tuhan. Biarlah sikap yang sama juga kita miliki dalam hidup kita. Kalau kita mau menuai yang baik, sesuatu yang besar, maka kita harus memiliki sikap rela berkorban. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, kita mencatat akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita menuai yang baik? Yaitu tekun dalam proses waktu. Apa yang kita tabur itu tidak mungkin kita langsung tuai Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mungkin. Pasti akan butuh proses. Itulah sebabnya Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kata jemu-jemu berarti apa? Tidak bosan-bosan berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Meskipun orang-orang mengatakan kita bodoh, meskipun orang-orang mengatakan bahwa kita ini dimanfaatin, tetapi saya mengatakan kepada kita semua, lebih baik berbuat baik daripada berbuat jahat. Orang-orang berkata, kamu dimanfaatin sama dia loh. Kamu begini loh, kamu bodoh loh, kamu bodoh kok, kamu bisa mau aja dimanfaatin begitu. Saya mau katakan begini, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jika kita tidak menjadi lemah, berarti kalau di pertengahan jalan kita menjadi lemah, maka hal yang baik itu kita tidak akan tuai. Oleh karena itu kita harus tekun dalam proses waktu. Kita tidak mungkin menanam jagung hari ini langsung besoknya kita akan menuai jagung. Tidak mungkin. Ada proses waktu yang harus kita lewati. Ada proses waktu yang harus kita lalui. Ada hal yang harus kita kerjakan. Kalau kita menanam padi, kita harus membersihkannya, menjaganya, memastikan aliran air. Ya, kalaupun sudah mulai ada hasilnya, kita memastikan lagi dari bahaya tikus, burung, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita menuai yang baik. Dan itu butuh proses. Butuh proses. Pada umumnya orang-orang mengatakan kalau dia berbuat baik hari ini, maka dia akan menuai kebaikan di masa sekarang. Tidak selalu demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbuat baik sekarang, mungkin bisa saja kita tidak menuai sekarang. Tetapi bisa jadi nanti yang menuai adalah anak cucu kita. Seperti yang saya jelaskan tadi. Anak cucu kita yang mengalami kebaikan-kebaikan yang pernah kita tabur. Saya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan ini juga. Saya percaya ini karena hal-hal yang dilakukan oleh orang tua saya. Saya melihat orang tua saya itu kalau ada tamu datang ke rumah, ya notabene tamunya adalah tamu yang memiliki penghasilan rendah, tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Itu yang saya pelajari dari orang tua saya. Kalau orang datang, ya orang yang kekurangan datang ke rumah, tidak mungkin pulang dengan tangan yang kosong, pasti dibekali. Dan saya sekarang menuai hal-hal itu sekarang.
menuhi. Kadang-kadang saya tidak pernah kepikiran apa, tiba-tiba ada orang yang ngasih sebagainya. Itu berkat Tuhan. Ya, itu hal-hal yang saya alami. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada waktunya kita akan menuai. Mungkin bukan kita yang menuai, tapi anak cucu kita bisa menuai. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu taburlah benih yang baik. Jadi kalau kita menuai yang baik, maka kita pastikan benih yang kita tabur itu adalah benih yang unggul, benih yang baik. Benih apa itu? Benih kebajikan. Ya. Benih kebajikan. Mari kita tabur harta di surga. Hal-hal yang baik Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari kita tabur hal yang baik. Tuhan pasti tidak membutuhkan uang. Karena segala sesuatu milik Dia. Tetapi gereja butuh uang. Ya, AC bisa nyala itu butuh uang. Listrik bisa nyala itu butuh uang. Alat musik bisa nyala itu butuh uang. Nah, oleh karena itu mari kita tabur harta di surga. Melalui apa? Melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Siapa yang bertanggung jawab menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Yang bertanggung jawab adalah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tabur benih yang baik. Ya. Kita pastikan benih yang kita tabur adalah benih yang baik dan tempat yang baik. Nah, saya percaya ketika kita menabur yang baik, kita akan menuai baik juga. Amin bagi firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita semua diberkati dalam ibadah kita dan juga kita diberkati dalam penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya PDP Andre Nazara yang sudah menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah firman itu tidak hanya kita dengar, tapi kita benar-benar kita mengerti. Kita melakukannya dalam hidup kita. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Maha Besar, pagi hari ini kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah hidup kami semua Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Bapak Andre, kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati senantiasa. Urapan Allah turun atas hamba-Mu, keluarga hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, serta pelayanan hamba-Mu. Kami bersahati berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Menolong bangsa kami. Bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan memberkati. Jajarannya para menteri, TNI Polri, anggota DPR MPR, gubernur, hingga jajaran yang terendah tingkat RT RW, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para medis Tuhan, tim kesehatan yang merawat para pasien COVID yang masih mengalami sakit COVID ini Tuhan. Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Ketua Sinode kami Bapak Dr. Erastus Sabdono. Tuhan mengurapi dan memberkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu dan juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Diberkati oleh Tuhan. Bagi semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, gembala-gembala sidang yang dengan setia melayani umat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka di masa-masa yang sukar ini Tuhan. Bawa hati umat-Mu melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami dalam mengenal Tuhan, sehingga hidup kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan, sakitkah mereka? Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka. Mungkin saat ini ada yang sedang dirawat di rumah sakit
Kami bersahati melepaskan kesembuhan Allah bagi mereka. Dan Tuhan hiburkan hati mereka. Kalau mereka sedang mengalami kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, merasa kesepian, Tuhan hiburkan mereka. Tuhan tolong mereka. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja hari-hari ini, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Anak-anak kami yang sedang sekolah dari tingkat yang terendah sampai tingkat perguruan tinggi, Tuhan tolong mereka agar mereka tetap semangat di masa-masa yang sulit ini. Mereka sekolah secara online, biarkan mereka tetap semangat Tuhan. Tuhan, mereka tetap setia dan mereka diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang-orang tua. Tuhan tolong mereka. Tuhan kuatkan mereka agar tetap tabah, kuat dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Karena kami tahu di masa-masa sulit pun Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami semua. Oleh karena itu kami memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami dengan penuh sukacita Tuhan. Ajar juga kepada umat-Mu Tuhan. Untuk setia memberi. Setia memberi Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Agar kami setia dalam menabur dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami juga berdoa khusus untuk gereja-Mu. GSKI SSCC. Diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani diberkati oleh Tuhan. Dan semua pelayan-pelayan-Mu yang dengan setia melayani diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hati kita dan pandangan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku lakukan yang Tuhan ku mau. Hineni, aku kerjakan seperti yang. Sekali lagi katakan, hineni, hineni. Ku lakukan yang Tuhan ku mau. Hineni, hineni. Aku kerjakan seperti yang kau rindukan. Aku kerjakan seperti yang kau rindukan. Ku kerjakan seperti yang kau rindukan. Puji Tuhan Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu dalam ibadah pada hari ini. Kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah kita minggu depan. Mari ajak saudara kita yang lain untuk kita bersama-sama beribadah. Dan doakan juga supaya gereja kita tetap bisa melakukan ibadah secara offline. Dan doakan supaya semua ini boleh berjalan dengan baik. Dan tetap setia beribadah, ingat. Tetap taat protokol kesehatan. Dan juga persiapkan hari ini persembahan kita yang terbaik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.